Shalom saudara-saudara semua. Ya, shalom shalom semuanya. Puji Tuhan kita masih bisa belajar sekolah sahabat bersama Impromptu dan saat ini kita masuk di pelajaran terakhir ya di triwulan ini tidak terasa. Ini sudah pelajaran terakhir dengan judul Menuju Kekekalan. Menuju Kekekalan. Dan seperti biasa sebelum kita belajar, kita akan berdoa terlebih dahulu. Saya minta Mas Yansen untuk pimpin dalam doa. Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Kau telah memberikan kepada kami waktu untuk belajar. Kami mohon berikanlah kepada kami hikmat agar kami bisa mengerti dan menerapkannya dalam kehidupan kami. Tuntunlah kami yang berbicara di video ini agar mengatakan apa yang sesuai dengan kehendak-Mu saja. Juga tuntunlah semua yang menonton video ini dan belajar bersama kami. Kami Hmm, mohon ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang telah menebus kami dari dosa. Amin. amin. Oke, monggo Mas Yansen. Ya, kita awali dengan membaca 1 Tesalonika 4 ayat 16. Ya, 1 Tesalonika 4 ayat 16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Oke. Ya, berbicara tentang akhir zaman ya, menuju kekekalan. Ayat ini adalah salah satu ayat yang sering dikutip ya, dan Hmm. saya yakin kebanyakan dari kita sudah sering mendengar ayat ini. Oke, apa konteksnya? Kalau kita baca dari ayat-ayat sebelumnya ya, terutama dari ayat 13 itu, konteksnya adalah begini. Orang Tesalonika itu yakin percaya bahwa semua orang yang percaya pada Kristus akan melihat kedatangannya yang kedua. Oke? Tapi dalam pikiran mereka ada sedikit masalah, ada sedikit pertanyaan, ya. Mereka mereka bingung ya karena ada beberapa orang yang sudah meninggal. Oke? Dan mereka berpikir, oh berarti orang-orang meninggal ini rugi dong, ya. Berarti orang-orang meninggal ini mereka ini akan kehilangan momen dong waktu nanti Tuhan Yesus datang. Kan mereka sudah meninggal, ya. Berarti orang-orang yang sudah meninggal ini akan kehilangan bagian dong waktu Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Waktu peristiwa yang menakjubkan itu terjadi mereka nggak lihat dong. Itu kira-kira yang jadi pertanyaannya, ya. Dan bahkan beberapa orang itu ya, mereka itu merasa bahwa adanya kematian itu mendiskreditkan atau melemahkan pengharapan terhadap kedatangan kedua, ya. Adanya kematian itu mendiskreditkan atau melemahkan ide tentang kedatangan Yesus yang kedua. Bahkan ada beberapa yang merasa begitu, ya. Nah, tapi perhatikan kata-kata dari ayat ini, ya. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Ya, orang-orang yang mati dalam Kristus, ya mereka ini yang akan bangkit terlebih dahulu. Terlebih dahulu artinya apa? Duluan sebelum peristiwa yang di ayat 17 nanti. Oke? Sebelum peristiwa di ayat 17, orang-orang yang mati dalam Kristus akan bangkit duluan, ya. Jadi sama sekali tidak mungkin orang yang mati dalam Kristus melewatkan parusia, melewatkan kedatangannya yang kedua kali. Enggak. Justru pada saat kedatangan yang kedua nanti, orang-orang yang mati dalam Kristus ini akan punya tempat yang menonjol. Mereka justru akan dibangkitkan duluan, lebih dulu. Ya, itu. Oke, lanjut Bil ayat 17. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Oke.
Nah, perhatikan ini ya. Coba kita benar-benar hayati ya keindahan janji dari ayat ini ya. Pada akhirnya kita akan benar-benar melihat Yesus, ya kan? Pada akhirnya kita akan benar-benar mendengar suara Yesus, ya. Sebelum kedatangan yang kedua ya, saat ini kita itu berdoa kepada Yesus. Oke? Ya. Kita hubungkan dengan pelajaran pekan lalu kita membagikan Yesus ya. Kita bersaksi tentang Yesus. Kita bicarakan tentang Yesus kepada orang lain. Ya, tapi akan ada saatnya kita melihat Yesus secara langsung. Akan ada saatnya kita melihat Yesus muka dengan muka. Ya, bayangkan betapa indahnya momen itu ya, puncak dari segala sesuatu, gitu ya. Nah, tapi ada satu hal di ayat ini yang mungkin kita lewatkan, ya. Perhatikan kata-katanya. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Perhatikan itu, kita akan diangkat bersama-sama dengan mereka. Jangan diabaikan fakta ini, ya. Orang percaya yang masih hidup itu akan diangkat bersama dengan mereka yang dibangkitkan, yang sudah mati itu. Sekali lagi, orang percaya yang masih hidup akan diangkat bersama dengan mereka yang di ayat sebelumnya dibangkitkan dari kematian. Artinya apa? Reuni yang terjadi di sini, pertemuan yang terjadi di sini, yang pertama adalah pertemuan antara kita dengan Kristus, muka dengan muka. Tapi bukan hanya itu, akan terjadi pertemuan kembali, akan terjadi reuni antara kita dengan orang-orang yang mati mendahului kita, ya. Dan itu terjadi di momen yang sama, ya. Jadi bayangkan di momen yang sama kita bertemu dengan Tuhan kita yang selama ini kita berdoa kepadanya, tapi kita nggak pernah lihat. Dan di momen yang sama pula semua yang kita rindukan dari keluarga teman kita yang meninggal di momen yang sama pula kita bertemu mereka di momen itu, ya. Betapa indahnya dan mungkin kalau kita bayangkan sekarang itu overwhelming ya, overwhelming. Semuanya bersamaan loh itu, ya. Jadi inilah yang harus jadi eh, pegangan kita, pengharapan kita. Perhatikan ayat 18. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini, ya. Di tengah segala kesulitan yang ada sekarang, kesulitan politik, kesulitan ekonomi, ya, kita melihat moralitas semakin hancur. Apa yang jadi penghiburan kita? Bagaimana cara saudara kita menghibur kita dan cara kita menghibur saudara kita? Penghiburannya adalah kata-kata ini. Ingat, kita akan bertemu Tuhan muka dengan muka, dan kita akan bertemu dengan semua saudara-saudara kita yang sudah mati nanti di saat yang sama waktu itu, reuni besar itu. Ya, ini penghiburan kita. Oke, Bill, sampai di sini dulu. Silahkan tanggapannya. Iya, terima kasih Mas Hansen. Saya rasa ayat ini dengan singkat menggambarkan pengharapan itu ya. Artinya kita seandainya kita masih hidup dan saudara kita yang meninggal atau semua orang yang meninggal itu semuanya semuanya ingin bertemu dengan Tuhan gitu. Jadi secara lebih dalam walaupun tidak tidak dijelaskan gitu dalam ayat ini, tapi secara lebih dalam bahwa ya Tuhan itu adalah sumber kehidupan gitu. Iya, Pengharapan orang yang sudah mati dan pengharapan orang yang hidup itu sama, yaitu melihat Tuhan. Jadi kalau kita mau mencari atau kita mau bertemu dengan saudara kita, pastikan bahwa kita mati dalam Tuhan atau kita masih hidup dalam Tuhan. Karena itu tidak terpisah. Itu tidak terpisah. Makanya akan sangat aneh saya rasa apabila kita mencoba untuk bertemu dengan saudara kita di luar ini. Entah itu melalui
doa kepada orang mati, entah itu melalui roh-roh halus, entah itu melalui apapun lah, ya kan? Dukun atau apapun lah. Itu aneh karena ya untuk apa? Kalau pengharapan bagi mereka yang hidup dan bagi mereka yang mati adalah untuk melihat Tuhan. Dan itu luar biasa sekali menurut saya. Ayat ini ya. Mungkin itu Mas Jansen. Apa ada kutipan Bill untuk bagian ini? Oh, enggak. Nggak ada ya. Oke, kalau gitu mari kita lanjutkan. Tolong ditampilkan Bill Wahyu 7 ayat 17. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan mengembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Iya. Ya. Konteksnya ini adalah tentang ketujuh meterai. Oke, apakah kita punya waktu untuk menjelaskan ketujuh meterai di sini? Enggak, tentu jawabannya enggak ya. Jadi kita tidak akan bahas tentang tujuh meterai secara mendetail, ya. Nah, perhatikan dikatakan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Ya. Dalam konteks tujuh meterai ini, ya, Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Oke, kita ingat-ingat kalimat ini, ya. Sekarang kita lompat ke Wahyu 21 ayat 4. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Oke, ya. Kitab Wahyu ini kitab yang unik ya. Jadi kita membacanya harus teliti. Apa yang dikatakan di ayat ini, di pasal ini, itu sudah pernah dikatakan di ayat-ayat sebelumnya, di pasal sebelumnya. Ya, apa yang dikatakan di Wahyu 21 sebenarnya sudah pernah dikatakan di Wahyu 7, tapi belum pernah dikatakan dengan selengkap yang ada di Wahyu 21. Ya, paham maksudnya ya? Jadi sudah dikatakan sebenarnya di pasal sebelumnya, tapi tidak selengkap yang ada di pasal ini. Ya, nah coba Bill pasti bisa untuk membantu di sini. Hmm. Apa yang sama dan apa yang beda, Bill? Di sini antara Eh, Wahyu 7 ayat 17 dengan Wahyu 21 ayat 4. ya frasanya sama, Ya, frasa apa yang frasa sama? menghapus segala air mata dari Oke, mata mereka. Itu yang sama. ya, yang sama itu. Yang beda? Yang beda, nah, dia dia menambahkan deskripsi ya, menambahkan deskripsi alasan kenapa air, nggak ada lagi menghapus air mata itu seperti apa dan konteksnya apa gitu menghapus air mata itu apa? Apakah itu fisikal? Ya dia beyond fisikal kan. Air mata itu kan hal fisik ya. Tapi kenapa Iya. itu dihapuskan gitu alasannya kan? Apa yang Hmm, terjadi? Itu yang ditambahkan menurut saya di ya, Wahyu ya, 21. ya, exactly, persis seperti itu ya. Jadi meng- Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Persis, persis. Wahyu 7 ayat 17, Wahyu 21 ayat 4 persis. Lalu apa yang ditambahkan oleh Wahyu 21 ayat 4? Ditambahkan tidak ada lagi perkabungan atau ratap, tangis atau duka cita dan seterusnya dan seterusnya. Itu yang ditambahkan. Makanya waktu kita baca Wahyu 21 ayat 4, seolah-olah seakan-akan kita mendengarnya untuk pertama kalinya. Karena memang ada hal-hal yang baru disampaikan. Padahal mah sebenarnya ini bukan yang pertama kali. Ya, terutama yang udah baca Wahyu dari pasal pertama sampai pasal terakhir ya. Ini bukan pertama kalinya kita baca. Tapi ada kesan seperti itu karena penambahan ini. Ya, kenapa? Itu itu karena kitab Wahyu menggunakan teknik yang namanya rekapitulasi. Pola penulisan rekapitulasi. Rekapitulasi itu apa? Rekapitulasi itu adalah argumen-argumen itu disampaikan berulang-ulang, ya, atau tema-tema tertentu itu disampaikan berulang-ulang. Rekapitulasi atau direkap.
Istilah awamnya begitu ya. Ya. Dan kitab Wahyu ya, kisahnya itu apa? Tidak lurus berjalannya secara kronologi, ya kan? Kitab Wahyu itu lebih maju mundur urutannya, ya. Sekali lagi, kitab Wahyu itu lebih maju mundur alurnya. Ya, kadang-kadang dia mundur ke masa awal, ya, ke zaman kuno. Kadang-kadang dia melompat maju kepada masa kekekalan. Ya, dan itu nggak berurut. Ya. Tapi memang kalau kita melihat progres utamanya itu menuju akhir zaman. Iya, betul. Tapi dari perjalanan ke titik awal Yohanes menuju ke akhir zaman itu nggak selalu lurus alurnya. Kadang-kadang maju mundur gitu ya. Ya dapat ya. Alurnya maju mundur tapi secara perlahan bergerak dari zaman Yohanes sampai ke akhir zaman. Kan kira-kira gitu ya. Oke. Lanjut Bil, kita baca Wahyu 21 ayat 9 sampai 10. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan, yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan, mempelai anak domba. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi, tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari surga, dari Allah. Ya, ini ya berbicara tentang turunnya Yerusalem baru. Ya, digambarkan juga sebagai pengantin di sini. Ya, nah sama kita coba membaca lebih teliti lagi. Apakah Yerusalem baru itu baru dibicarakan di pasal 21 ayat 9 ini? Ya enggak ya. Di pasal yang sama kita baca ayat sebelumnya, misalkan ayat 2. Di ayat 2 itu sudah dibicarakan secara singkat tentang turunnya kota itu, ya. Kemudian kita mundur ke pasal sebelumnya, pasal 20 ya, Wahyu 20 ayat 9. Itu sudah disebutkan juga tentang kota suci ada di situ, ya. Kita mundur lagi ke pasal 14. Wahyu 14 ayat 20 ada juga di situ sudah disinggung tentang kota, gitu ya. Jadi sekali lagi, apa yang disebutkan di sini sebenarnya sudah disebutkan di ayat-ayat sebelumnya, di pasal-pasal sebelumnya. Tapi penjelasan yang paling lengkapnya ada di sini. Ada di pasal 21, ya. Penjelasan paling lengkap tentang Yerusalem baru, tentang kota Allah. Dari ayat 9 sampai ayat 27 nanti itu sangat lengkap penjelasannya. Yang mana di pasal-pasal sebelumnya, ayat-ayat sebelumnya dia hanya menyinggung. Ya, rekapitulasi lagi-lagi ya. Itu gaya penulisannya kitab Wahyu. Oke. Nah, lanjut Bill. Dan ini eh, apa bagian utama yang akan saya bahas ya. Wahyu 21 ayat 11. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Ya, kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, ya. Jernih seperti kristal. Oke. Di sini Yohanes menggambarkan Yerusalem baru itu dengan istilah-istilah yang aneh, ya. Memang kitab Wahyu itu menggunakan gaya bahasa simbolis. Kitab Wahyu menggunakan simbol-simbol, iya. Tapi bahkan sebagai simbol pun ini simbol yang aneh, ya. Sebagai gaya bahasa simbolis pun ini tetap istilah yang aneh, ya. Dan bagaimana kita memahami ini? Kita memahaminya begini. Arsitektur Yerusalem baru itu punya makna ganda. Dia punya makna fisik sekaligus dia punya makna teologi. Ya, arsitekturnya Yerusalem baru itu punya makna teologis sekaligus selain makna fisiknya. Ya, estetikanya dia, keindahannya dia itu berpadu dengan etika. Estetika dan etika berpadu, ya. Nah, kita akan lihat. Pertama, kemuliaan. Dikatakan Yerusalem baru penuh dengan kemuliaan Allah. Apa maksudnya kemuliaan?
Ya, secara fisik, secara material kemuliaan artinya megah indah. Waktu dikatakan Yerusalem baru itu penuh kemuliaan, artinya Yerusalem baru itu megah dan indah. Apakah ini benar? Benar, benar. Tapi apakah hanya itu maknanya kemuliaan? Ya. Nah, kita coba bandingkan dengan teologi Perjanjian Baru. Ya. Misalkan dengan Injil Yohanes yang ditulis oleh Yohanes juga. Ya, Injil Yohanes itu sering sekali loh membahas kemuliaan loh. Dalam Injil Yohanes kemuliaan itu jadi salah satu kata kunci ya. Di Injil Yohanes ya, ya Yohanes 1, Yohanes 2, Yohanes 12 dan seterusnya itu ya. Muncul berkali-kali tema tentang kemuliaan yang hilang dan dipulihkan. Oke, itu kemuliaan dalam Injil Yohanes. Kita bandingkan dengan surat Paulus. Ya, tentu Bill tahu ayatnya ini. Roma 3 ayat 23. Apa katanya Bill? Sebab semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Telah kehilangan kemuliaan Allah. Hmm. Di situ muncul kata kemuliaan dan itu bukan dalam artian fisik, bukan hanya dalam artian fisik, ya. Artinya gini loh, baik dalam Injil Yohanes, baik dalam surat Roma, baik dalam kitab Wahyu ini sendiri yang sedang kita baca ya, ada gambaran bahwa manusia itu memang sudah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, dan kemuliaan Allah di situ berhubungan dengan apa? Dosa ya. Artinya yang berdosalah yang kehilangan kemuliaan Allah, hubungannya begitu, ya. Kemuliaan Allah ini berhubungan juga dengan kesalahpahaman manusia terhadap karakter Allah. Itu terutama yang di Injil Yohanes itu ya. Manusia salah paham tentang karakter Allah, itu artinya kehilangan kemuliaan Allah. Nah, dikatakan kota suci ini penuh dengan kemuliaan. Berarti apa maksudnya? Maksudnya di kota suci ini tidak ada dosa lagi. Ya, apa maksudnya? Berarti di kota suci ini tidak ada lagi kesalahpahaman tentang karakter Allah. Makanya kota ini disebutkan penuh dengan kemuliaan Allah. Ya, itulah yang saya bilang tadi. Ya, arsitektur itu adalah gabungan dari apa aspek fisik dengan aspek teologis. Ya, estetika bergabung dengan etika. Mulia artinya adalah secara fisik, secara material memang kota ini indah. Iya, tapi mulia artinya apa? Kemuliaan yang lama hilang dari kemanusiaan, ya, manusia telah berdosa, kehilangan kemuliaan Allah, akhirnya kembali lagi. Di kota ini manusia sudah memiliki kemuliaan Allah itu lagi karena manusia tidak berdosa lagi. Ya, kemuliaan Allah itu di-restore lagi di sini. Itu kemuliaan. Nah, sekarang saya mau mengajak kita memperhatikan kalimat terakhirnya, ya. Jernih seperti kristal. Jernih seperti kristal. Secara fisik artinya kota ini ya dibangun menggunakan material batu-batu yang mulia, batu-batu yang jenis seperti kristal sehingga itu berkilau-kilauan dan sangat indah di mata. Secara fisik itu maksudnya, ya. Tapi ingat, arsitektur itu menggabungkan unsur fisik dan teologi. Apa teologinya jernih seperti kristal? Ya, kota ini adalah kota yang transparan. Kota ini adalah kota yang tidak menyembunyikan apapun. Ya, ingat di pasal sebelumnya itu di pasal 20 ya, ada peristiwa bahwa orang-orang benar itu ikut menghakimi, bahwa semua hal itu dibukakan oleh Tuhan ya dalam masa 1.000 tahun. Oh, artinya di sini nggak ada hal yang tersembunyi. Semua keputusan Tuhan itu dibuka dengan jelas. Ya, kenapa sih ini masuk surga? Kenapa sih ini tidak? Ya, semuanya dibuka dengan jelas, transparan. Tuhan itu Tuhan yang membuktikan kalau dia benar, bukan hanya memaksa kita untuk percaya dia benar. Ya, kenapa akhirnya setan harus dimusnahkan selama-lamanya? Karena begini, karena begitu, transparan. Pemerintahan Tuhan adalah pemerintahan yang transparan, pemerintahan yang bisa dipercaya, pemerintahan yang jernih seperti kristal. Ya, dan inilah bedanya Yerusalem baru dengan dunia ini. Dunia ini, ya,
kota-kota besar dari dunia ini itu bukanlah kota-kota yang jernih seperti kristal, bukanlah kota-kota yang transparan. Pemerintahan-pemerintahan terbesar di bumi ini dibangun berdasarkan kebohongan, dibangun berdasarkan kecurangan, dibangun berdasarkan penindasan, ya. Bahkan kita bisa bilang semua penderitaan yang kita alami sekarang ini, ya, itu banyak hubungannya dengan ketidaktransparan yang ada di kota-kota dunia ini. Ya, berapa orang yang suap sana suap sini, ya kan? Berapa orang yang senggol sana senggol sini, berapa orang yang bikin kebijakan untuk mementingkan segelintir pihak dan merugikan yang lain tanpa peduli. Itu kenyataan dunia. Ya, tapi kota ini jernih seperti kristal, transparan, adil, dapat dipercaya. Itu kotanya Tuhan. Ya makanya jelas tidak ada lagi air mata, tidak ada penderitaan. Ya pemerintahnya seadil ini, seadil pemerintahan Tuhan ini itu jelas sekali makanya. Ya, ya makanya bagi kita yang merasa dunia ini kenapa begini ya? Kenapa tidak bisa dunia ini bergerak ke arah yang lebih baik? Dan kita frustasi, ya kita bingung gitu. Ya, jawabannya memang bukan di sini. Ya, sebaik-baiknya dunia ini tetap saja dunia ini adalah dunia yang telah kehilangan kemuliaan Allah karena semua manusia telah berbuat dosa. Sebaik-baiknya dunia ini tetaplah bukan dunia yang pemerintahnya itu transparan dapat dipercaya. Enggak, selalu ada hal yang ditutupi dari kita untuk mencurangi kita. Tapi pengharapan kita ada di pemerintahan Tuhan. Ya, mungkin ini bukan tafsiran kitab Wahyu yang kita harapkan ya. Ya, yang biasanya kita tidak tidak belajar dari sisi ininya. Ya, tapi saya mau kasih satu perspektif baru ya bahwa arsitektur kota Yerusalem baru itu juga mencerminkan teologi pemerintahan Yerusalem baru nantinya. Ya, seperti itu Bill. Silahkan tanggapannya. Iya, eh, dan saya rasa ya saya paling suka bagian Wahyu 20 dan 21 ini ya sebenarnya. Ya karena dia berbicara tentang sesuatu yang nggak ada di sini. Ya walaupun sebenarnya semuanya dia bicarakan gitu. Tapi maksudnya Wahyu itu kan berbicara tentang sejarah yang pada saat itu belum terjadi. Tapi kan sudah terjadi sekarang. Maksudnya di era kita. Yang ada yang sudah tergenapi gitu kan. Hmm. Artinya itu bisa kita review gitu. Bisa kita lihat, oh iya benar. Tapi di Wahyu 21 ini dia berbicara tentang sesuatu yang nggak akan ada gitu di dunia ini. Kita mau cari-cari pun nggak akan ada dalam sejarah manusia. Dan pertanyaannya, ya pertanyaannya kembali ke 1 Tesalonika itu ya, apakah kita akan melihat Yerusalem baru itu turun atau tidak gitu? Apakah kita akan tinggal di sana? Dan saya jadi ingat satu quote Ellen G. White ya, bahwa dia bilang, saya nggak masukkan ke sini, bahwa dia bilang Tuhan tidak akan membawa orang yang ke sorga, Tuhan tidak akan membawa orang yang Tuhan tidak akan membawa orang ke sorga apabila mereka tidak nyaman tinggal di sana. Atau around that wording lah, saya mungkin salah. Artinya untuk kita bisa sampai, maksudnya gini, saya melihat quote itu lalu saya lihat ayat ini, saya mencoba mendefinisikan nyaman tinggal di sana. Menurut saya kata nyaman tinggal di sana atau apapun itu yang berkaitan dengan itu, wording exactnya adalah orang yang mengharapkan untuk tinggal di sana, orang yang pingin tinggal di sana itu maksudnya, orang yang pingin tinggal di sana. Nah, bagaimana mungkin orang yang pingin tinggal di sana tapi dia merasa bahwa kehidupannya itu cukup sampai di dunia ini saja. Ya, saya nggak mau bilang bahwa kita nggak, oh kamu nggak pingin ke surga ya, makanya kamu hidup nyaman di dunia ini. Ya jangan, ya kita mau hidup nyaman memang. Selagi di dunia ini kita mau hidup nyaman. Tapi seberapa nyaman sih ada sampai di dunia ini gitu? Seberapa aman sih? Saudara mau saudara punya uang 1 triliun pun, ya apabila saudara adalah pembelajar Alkitab yang baik dan saudara adalah orang yang
baik dan saudara melihat sekeliling, saudara akan merasa bahwa dunia ini itu bukan tempat kita gitu loh. Maksudnya, saudara akan muak sendiri gitu dengan kondisi dunia ini, walaupun saudara kaya, ngerti ya maksudnya? Hmm. Artinya orang yang ingin ke surga itu, orang yang pingin ke surga tuh bukan kayak kamu mau nggak ke surga ya mau, bukan itu, tapi kayak ada apa? Ada drive gitu loh, semacam ada dorongan yang kayak wah udahlah ini di sini tuh memang nggak ada apa-apa lagi, ngerti ya maksudnya? Semacam ada keinginan yang dalam hati gitu, bukan kayak kamu mau nggak ya udahlah nggak apa-apa kalau diajak, bukan kayak gitu loh. Bukan kayak gitu menurut saya. Maksudnya coba bayangkan tempat yang nggak ada dosa, berarti nggak ada penipuan gitu, nggak ada penipuan, nggak ada orang yang bohong, nggak ada penindasan, nggak ada orang yang wah nggak ada korupsi gitu kan. Seperti apa gitu dunia semacam itu? Dunia yang transparan. Ya, saya rasa kita harus dididik untuk mendambakan itu, bukan hanya kayak, oh ya itu indah ya. Ngerti gak sih? Jadi kayak ada perbedaan gitu antara mengapresiasi ini sebagai suatu kondisi yang tampaknya mustahil dengan dengan di sisi lain pingin untuk merasakan itu. Saya rasa itu dua hal yang berbeda gitu ya. Kita bisa baca ini lalu kita bilang kita tepuk tangan gitu, wah lo memang hebat sekali Tuhan ini. Tapi kita nggak pingin ke sana gitu. Tapi anyway, saya masih harus ngurusin ini saya, sawit saya, investasi saya, atau apapun itu. Semacam gak ada dorongan gitu untuk ke sana. Karena mungkin terlalu mustahil di pikiran kita. Ya, saya rasa untuk kita yang hidup di saat ini, ber- bertanya gitu dalam diri kita, apakah kita ada dorongan untuk ke sana gitu? Atau kita baca ini kayak seolah-olah pipe dream, apa ya bahasa Indonesia pipe dream itu kayak mimpi di siang bolong gitu loh. Seolah-olah ini tuh ya saya tahu ini akan terjadi tapi kan nanti gitu ya. Jadi kayak nggak ada drive, nggak ada dorongan gitu untuk ke sana. Mungkin saya itu sih dari perspektif saya melihat ini. Mungkin itu Mas Hansen. Iya, kalau orang tidak punya semacam hasrat, dorongan yang kuat untuk ini benar-benar terjadi ya, ya dia belum benar-benar percaya berarti sebenarnya sama kedatangan Tuhan yang kedua kali, Hmm, gitu ya. Ya, percaya itu artinya benar-benar pengharapan tuh ada dalam diri kita, kemuakan terhadap segala kejahatan di dunia ini ada dalam diri kita, dan pengharapan bahwa segala sesuatunya itu akan mulia lagi, jernih lagi itu ada dalam diri kita. Itu memang harus seperti itu ya. Ya. hmm. Dan kita bisa jadi itu beragama itu rajin sekali gitu ya. Eh, Iya, pelayanan ini, pelayanan itu, tapi tanpa adanya visi ini ya, itu sebenarnya jadinya nggak ada poinnya semuanya itu ya. kosong aja. Ngapain gitu kan? Kosong, kosong iya. Kalau memang nggak ada visi ini dan nggak benar-benar percaya visi ini, nggak benar-benar percaya janji ini, mending nggak usah sekalian. Iya, untuk apa? Untuk apa? Karena buang-buang waktu gitu loh. Bikinlah pelayanan ini, pelayanan itu. Bikinlah YouTube sekolah sahabat seperti ini. Ngapain? Ya, tapi kita semua di sini ya memang percaya Tuhan pasti datang lagi dan Tuhan pasti pulihkan segala sesuatunya lagi. Ya, makanya kita kita mau sampaikan ini ke semua orang. Kita Iya, mau aktif dalam kegiatan-kegiatan ya karena kita tahu ada pengharapan di sana. Gitu kan ya Bil ya? iya. Oke. Ada kutipan untuk bagian ini? Enggak. Ya. Kita lanjutkan dan ini ayat terakhir ya. Ini singkat aja Hmm. pelajaran pekan ini ya. Mari kita buka 1 Korintus 16 ayat 22. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan terkutuklah ia, Maranatha. Oke. Ya, ayat ini singkat dan ya terkesan apa pentingnya ayat ini ya, apa pelajaran rohani aplikasi yang bisa diambil ya. Nanti ke aplikasi ya, kita cek dulu bahasa Yunaninya Bil. Ya, Mana di baris Korintus? 2 ya, nah itu dia. Oke ya, disclaimer, saya tidak fasih dalam bahasa Yunani ya. Ya, saya kira-kira masih di pra pemula levelnya itu ya. Jadi tentu masih banyak kesalahan dalam pronunciation, pemahaman grammar ya. Apalagi waktu saya menerjemahkan itu ya. Jadi nanti tolong dikoreksi bagi yang paham bahasa Yunani. Oke, saya baca. Eitis ufile ton kurion. Ya, jika seseorang
Eufile, tidak mengasihi, ton kurion tidak mengasihi Tuhan, eto anatema. Biarlah dia dianatema, biarlah dia dikutuk, biarlah dia ya dijauhkan dari Allah untuk masuk neraka. Kira-kira itu maksudnya kutukan anatema ini. Hmm. Ya, barang siapa tidak mengasihi Tuhan, biarlah dia dianatema. Oke? Maranatha, Maranatha. Nah, pembahasan kita adalah tentang Maranatha. Ya, saya baru saja membaca ayat ini dalam bahasa Yunani. Tapi Maranatha itu bukan bahasa Yunani. Maranatha itu kata serapan, istilah serapan. Aslinya dia itu dari Aramaik. Oke? Jadi Maranatha itu adalah istilah Aramaik yang diserap ke dalam bahasa Yunani di sini. Ya. Nah, berarti jemaat di Korintus itu mereka familiar dengan apa? Tradisi dari orang-orang Kristen yang di Israel, yang di Yerusalem, ya. Karena kan Korintus ini bukan jemaat jemaat Kristen Yahudi, bukan jemaat Kristen dari suku Yahudi. Korintus ini adalah jemaat Kristen dari golongan Yunani. Tapi mereka setidaknya mereka familiar dengan tradisi Kristen yang dari Yerusalem, ya, yang dari tanah suci gitu ya. Nah, yang mana orang Kristen di Yerusalem itu berbahasa Aramaik dan mereka familiar dengan istilah Maranatha itu. Oke. Nah, sekarang Bill, tolong tambahkan satu versi, tapi bukan versi bahasa Inggris. Tambahkan satu versi Yunani lagi. Ya, tolong tulis THGNT, Tyndale House Greek New Testament. Ya, tolong taruh di sebelah kanannya. Ya, ini udah pas ya, udah pas. Ya, sebelah Oke. kanannya SBL. Nah, sebelum kita bandingkan ya, saya mau jelaskan tentang kritik tekstual Perjanjian Baru. Ya, jadi dalam studi naskah Perjanjian Baru, kita harus bedakan apa yang namanya autograf, oke, dan apa yang namanya manuskrip. Ya, ya. Autograf itu adalah naskah asli dari Perjanjian Baru yang ditulis langsung oleh penulisnya. Oke, yang mana di sini penulisnya adalah Paulus dan sekretarisnya. Jadi autograf surat 1 Korintus adalah naskah asli 1 Korintus yang ditulis langsung oleh Paulus dan sekretarisnya. Itu autograf. Oke, ada lagi namanya manuskrip. Manuskrip itu bukan naskah asli, naskah pertama yang ditulis Paulus dan sekretarisnya, bukan. Manuskrip itu adalah salinannya, salinannya. Karena nanti naskah ini akan disalin dan salinannya itu akan disalin lagi, salinannya lalu akan disalin lagi dan seterusnya dan seterusnya. Oke, kita udah dapat ya bedanya autograf dan manuskrip. Nah, dalam hal perjanjian baru ya, termasuk di dalamnya surat 1 Korintus ini, sudah tidak ada lagi autografnya. Tidak ada lagi naskah asli yang ditulis oleh Paulus dan sekretarisnya itu sudah tidak ada lagi. Yang ada itu hanyalah salinan. Salinannya pun bukan salinan pertama, tapi salinan dari salinan dari salinan. Itu manuskrip. Itulah manuskrip. Yang kita punya cuma manuskrip, tidak ada autograf. Nah, sekarang kalau kita lihat manuskrip-manuskrip yang paling awal dan paling baik, ya, manuskrip-manuskrip yang paling kuno dan kualitasnya paling tinggi, ya, contohnya, ini contoh aja ya, nanti saudara bisa cari sendiri ya. Ada ada Codex Sinaiticus, ya, kemudian ada Codex Vaticanus, ada Codex Alexandrinus, ya. Tiga kodeks itu ya, itu tiga kodeks yang termasuk yang tua, yang paling tua dan lengkap itu ya. Mereka ini ditulis dengan teknik penulisan yang namanya scriptua continua. Scriptua continua. Apa itu? Scriptua continua itu adalah teknik menulis tanpa spasi, tanpa tanda baca untuk menghemat perkamen, untuk menghemat space di perkamen ya. Ya karena dulu perkamen itu mahal harganya. Jadi mereka itu harus menulis dengan sehemat mungkin. Gimana caranya supaya hemat? Kita tulis tanpa spasi, tanpa tanda baca. Itulah namanya scriptua continua. Nyambung terus.
Nah, gitu. Ya, dan kemungkinan besar autograf, meskipun autografnya sudah kita tidak punya lagi ya, kemungkinan besar autograf yang ditulis oleh Paulus dan sekretarisnya pun itu pakai teknik yang sama, scriptura continua, ditulis tanpa tanpa spasi, tanpa tanda baca. Artinya apa? Kadang-kadang teks itu kalau ditulis tanpa spasi, tanpa tanda baca, dia jadi ambigu. Kalau kita taruh spasinya di tempat yang berbeda, dia bisa beda arti. Ya, contohnya adalah di sini. Ya, di SBL, ya, Maranatha itu dispasikan sebagai Maranatha. Itu SBL. SBL itu adalah Alkitab bahasa Yunani edisi kritis yang diterbitkan oleh Society of Biblical Literature, SBL. Ya, mereka membacanya sebagai Maranatha, Marana Spasita, ya, itu SBL ya. Tapi perhatikan di Tyndale House Greek New Testament. Nah, Tyndale House Greek New Testament ini adalah Alkitab Yunani edisi kritis yang diterbitkan oleh Cambridge, ya. Itu spasinya beda. Spasinya adalah Maran Ata, Maran Ata, ya, Maran di spasi Ata. Oke, sekali lagi. Versinya SBL adalah Maranatha. Versinya Tyndale House Greek New Testament itu adalah Maran Ata. Sekali lagi, Maranatha dengan Maran Ata. Maranatha dengan Maran Ata. Iya, ada dua penspasian yang berbeda nih dari dua penerbit apa Alkitab bahasa Yunani. Kenapa? Karena waktu mereka baca manuskrip-manuskrip kuno itu nggak ada spasinya. Jadi mereka harus menentukan sendiri spasi yang tepatnya di mana. Dan waktu mereka menentukan spasi yang tepat, ternyata mereka berbeda menara spasinya di dua penerbit ini. Lah, apakah penspasian ini membedakan arti? Iya, membedakan arti. Dalam bahasa Aramaik ya, Maranatha yang versi SBL itu artinya adalah Tuhan kami, datanglah. Ya, Mar itu adalah Tuhan, na itu dari nahnu ya, artinya kami. Marana itu Tuhan kami. Ta itu perintah, datanglah. Maranatha, Tuhan kami datanglah. Itu versi SBL. Kalau versi Tyndale House, ya, itu berbeda. Kalau Maranatha itu artinya adalah Tuhan kami telah datang. Bukan perintah. Bukan perintah, tapi pengakuan. Ya, Mar itu Tuhan. Akhiran akhiran nunnya itu ya sama kami, Maran. Ya, tapi Ata itu bukan perintah. Ata itu adalah apa sebuah kalimat berita. Dia telah datang, gitu loh. Jadi Maran Ata, Tuhan kami telah datang. Ya, yang satunya Tuhan kami datanglah, yang satunya Tuhan kami telah datang. Ya, itu perbedaannya kalau kita taruh spasinya beda. Dan dua penerbit Alkitab Yunani kebetulan, bukan kebetulan ya, memang dari analisis mereka mereka taruh spasinya beda. Ya, tapi dari kajian para scholars ya, nah, contohnya saya mengutip Garland, mengutip Gordon Fee, gitu ya, itu adalah scholar-scholar terbesar untuk studi satu Korintus. Kebanyakan mereka lebih memilih pembacaan SBL, pembacaan Society of Biblical Literature. Menurut mereka spasinya itu lebih tepatnya adalah Maranatha. Menurut mereka itu spasi yang lebih tepat. Bukan Maranatha, tapi Maranatha. Ya, itu spasi yang lebih tepat. Ya, dan memang Alkitab yang kita pakai ya, terjemahan baru baik yang sebelumnya maupun yang edisi 2 itu memakai pembacaan Maranatha. Ya, eh, Tuhan kami datanglah, memakainya pembacaan begitu ya. Ya, seperti itu. Oke, itu secara
eh, linguistik kritik tekstual, ya. Nah, kalau kita lihat dalam sejarah gereja mula-mula, ya, dalam satu dokumen yang disebut Didache itu ya, Didache ya dari abad kedua itu, dalam sejarah gereja mula-mula, istilah ini memang biasa diungkapkan waktu perjamuan kudus. Iya. Jadi waktu perjamuan kudus biasanya jemaat itu akan menyebutkan ya, Maranatha. Biasanya kan jemaat akan menyebut begitu, ya. Karena waktu perjamuan kudus itu jemaat menyampaikan harapan mereka supaya Tuhan segera datang, gitu ya. Jadi ungkapan ini penting sekali dalam ibadah jemaat mula-mula. Menariknya di ayat ini, ya, mungkin bisa kembali ke bahasa Indonesia, Bill. Di ayat ini, ungkapan harapan kedatangan Tuhan itu tepat setelah kutukan bagi yang tidak mengasihi Tuhan. Sekali lagi ya, ungkapan mengharapkan kedatangan Tuhan itu terjadi tepat setelah kutukan bagi yang tidak mengasihi Tuhan. Berarti maksudnya apa? Maranatha, kedatangan Tuhan ini adalah pengingat. Pengingat, siapa sih yang akan melaksanakan hukuman tersebut? Siapa sih yang akan melaksanakan kutukan tersebut? Tuhan yang akan datang itu. Jadi, siapa yang tidak mengasihi Tuhan, anatema, terkutuklah ia. Iya, karena Tuhan datanglah. Tuhanlah yang akan melaksanakan kutukan itu. Tuhanlah yang akan jadi hakimnya bagi yang tidak mengasihi dia. Ya, makanya kita rasa apa poinnya? Poinnya begitu. Ya, poinnya bagi jemaat Korintus ada harapan ya bahwa Tuhan tuh segera segera mengadili semua kejahatan di dunia ini, kejahatan dari orang-orang yang gak mengasihi Tuhan. Makanya cepat datanglah Tuhan supaya orang-orang yang gak mengasihi ini segera dapat keadilan. Oh iya, jemaat mula-mula di Korintus itu mereka benar-benar punya kerinduan mendalam. Tuhan tuh datang memulihkan pemerintahannya, memulihkan segala sesuatu, melaksanakan keadilan. Ya. Dan bagi kita, apa aplikasinya? Bagi kita, kita harus tahu ya, bahwa kasih kepada Tuhan itu bukan pilihan yang kita bisa lakukan sewenang-wenang. Ya, ya mau kasih kepada Tuhan boleh, mau nggak kasih kepada Tuhan boleh, enggak. Kasih kepada Tuhan itu konsekuensinya akan datang nanti waktu kedatangan Dia. Ya, nah, kita kadang-kadang nggak menghubungkan dua konsep ini, tapi ayat ini dalam kalimat yang sangat singkat menghubungkannya. Kasih kepada Tuhan ya, entah kita akan dapat anatema atau kita akan dapat hidup kekal menuju kekekalan, ya. Itu nanti konsekuensinya akan kita dapat waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali, ya. Jadi sekarang ya, yang menjadi pengharapan kita, Tuhan kita datanglah segera, ya, supaya segera Dia laksanakan pemerintahannya dan segera keadilan ditegakkan. Ya itu yang kita damba-dambakan ya, hidup yang adil sesuai rencana Tuhan yang nggak mungkin terjadi sekarang. Maranatha, Tuhan kami, Tuhan kita, segeralah datang. Ya. Nah, kenapa saya tutup dengan ayat ini? Ya, saya sengaja ini nggak dari sekolah sahabat ya, tapi sekolah sahabat pekan depan adalah tentang 1 dan 2 Korintus ya, yang ini nggak kelihatan karena ada background zoom ya. Ya, ini dia kelihatan 1 dan 2 Korintus ya. Jadi saya sengaja memilih ayat ini untuk memantik semangat kita untuk triwulan depan. Ya, oke, sampai di sini Bill. Silakan tanggapannya. Iya, dan pada akhirnya itu terbukti ya nanti. Ya, saya rasa pelajaran ini bagus sekali ya menjadi penutup ya. Semacam kayak hidup di dunia ini itu tidak tidak worth it gitu ya. Kalau kita tidak melihat pengharapan itu, kalau kita tidak punya pengharapan itu. Tapi kalau kita punya hasrat untuk keadilan yang sempurna dari Tuhan, maka hidup di dunia yang tidak sempurna ini akan menjadi worth it gitu. Iya kan? Karena kita akan mendalami setiap kehidupan kita. Karena kalaupun kita mati, kita tahu kita akan kemana. Jadi kita akan hidup maksimal gitu. Dan menariknya adalah konsekuensi maksimal itu atau tidaknya hidup kita, efektif atau tidaknya hidup kita, itu adalah nanti gitu ya.
Jadi semacam semacam kayak ya mungkin bagi orang hidup kita itu aneh. Mungkin bagi orang iman kita itu asing. Ya, tapi nanti itu akan terlihat gitu. Pada akhirnya itu apakah itu worth it atau tidak kalau dari pandangan saya ya. Dan ayat ini bagus sekali ya menghubungkan kasih kepada Tuhan. Kalau saya ngomong kasih kepada Tuhan dan berbicara satu konteks triwulan ini, maka itu sudah pasti yang dibicarakan adalah hubungan dengan Tuhan. Dan satu konteks pelajaran ini satu pelajaran ini adalah tentang hubungan dengan Kristus kan. Jadi kalau boleh saya tutup ya satu triwulan ini dengan ayat ini yang Mas Hansen pilih untuk menghubungkan dengan triwulan depan. Ya, coba evaluasi kembali hubungan kita dengan Kristus. Apakah kalau hubungan kita dengan Kristus, kalau kita lihat gitu ya, hubungan saya dengan Kristus, bagaimana saya baca Alkitab, bagaimana saya melihat orang lain, bagaimana saya belajar teologi, bagaimana saya mengerti teologi, bagaimana kehidupan sehari-hari saya, apakah saya punya lidah yang terdidik seperti murid dan pendengaran saya dilatih. Kira-kira kalau saya melihat hidup saya, apakah itu anatema atau tidak? Wah, Hmm. bisa jadi saya lihat hidup saya, ternyata saya tidak begitu mengasihi Tuhan ya. Mungkin saya bisa bilang saya mengasihi Tuhan, tapi kalau saya ubah katanya, apakah saya berhubungan dengan Tuhan nggak? Nah, mungkin jadi muncul pertanyaan. Iya ya, saya rasa saya tidak terlalu punya hubungan yang intens dengan Tuhan. Jadi saya rasa ini pelajaran yang bagus untuk kita, terutama saya sendiri ya, untuk evaluasi. Ya, tapi sekali lagi ya Maranatha. Itulah yang kita nantikan. Mungkin itu Mas Hansen dari saya. Iya. Bill, di dokumen itu TB dan TB2 ya, bukan PB dan Oh, PB2 ya. PB. Ya, sorry, Iya. sorry, sorry. Oke. Ya, apa ada kutipan untuk bagian ini? Tidak. Tidak ya. Ya, kita sudah selesai, Bill. Mari kita rangkum. Oke. Oke, nomor satu adalah tentang kedatangan Tuhan dan kebangkitan orang-orang yang sudah lebih dahulu mati di 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17. Ya. Jadi waktu Tuhan datang, orang-orang yang sudah mati terlebih dahulu dalam orang-orang yang dalam Kristus ya, yang sudah mati terlebih dahulu itu akan bangkit. Lalu yang masih hidup itu akan menyongsong ke langit, ke udara, bertemu dengan Tuhan dan mereka yang sudah lebih dahulu mati itu. Ya, dan itu adalah penghiburan kita. Itu adalah penghiburan kita, pengharapan kita. Ya, itu. Lalu bicara tentang poin nomor 2 ya, Wahyu 21. Ya, berbicara tentang Yerusalem baru, kota Allah, pengantin, itu ya. Ya, bicara tentang sebuah tempat yang di sana itu tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi ratap tangis dan lain-lainnya. Oke. Bicara juga tentang arsitekturnya, dikatakan arsitekturnya itu adalah kota yang penuh kemuliaan Allah. Nah, di situ saya mengambil makna ganda bahwa arsitektur itu juga sekaligus mencerminkan teologinya. Maksudnya apa? Waktu kota ini mulia, artinya kota ini memang indah, megah, mulia secara fisik material. Ya, tapi di satu sisi kota ini mulia artinya apa? Kota ini memulihkan kemuliaan Allah yang selama ini hilang dari manusia, ya, yang hilang karena dosa. Artinya kota ini tidak ada dosa lagi. Di kota ini tidak ada lagi kesalahpahaman tentang karakter Allah, ya. Makanya kota ini sudah penuh dengan kemuliaan Allah. Manusia itu sudah dipulihkan dalam kondisi yang penuh kemuliaan Allah lagi. Iya. Kemudian kota ini jernih seperti kristal. Saya juga mengambil pandangan bahwa ini punya dua makna, makna fisik dan makna teologis. Ya. Secara fisik kota ini jernih seperti kristal, artinya kota ini dibangun dengan batu mulia yang jernih seperti kristal, berkilau-kilauan, indah sekali secara fisik material. Tapi secara teologis kota ini jernih seperti kristal apa? Kota ini adalah kota yang pemerintahnya adil, pemerintahnya transparan, tidak sewenang-wenang. Bahkan setiap penghakiman yang Tuhan lakukan itu bisa dimintakan buktinya, bisa dipertanyakan buktinya pada masa 1.000 tahun itu. Ya, dan ini berbeda dengan pemerintahan dunia yang penuh dengan kecurangan dan penindasan. Ya, inilah
Hidup paling ideal yang kita nantikan adalah hidup yang penuh keadilan yang transparan, dan itu ada di pemerintahan Tuhan, jernih seperti kristal. Ya, dan tadi ada poin juga dari Bill ya, kita nggak boleh anggap ini cuma sebagai sebuah janji dongeng, janji oh iya ya dia indah ya, enggak. Kita harus benar-benar mendambakan ini, punya hasrat tinggi, ini benar-benar terjadi, harus terjadi. Ya, karena kalau enggak ngapain kita selama ini beribadah gitu loh. Aktif program ini program sana. Mending nggak usah. Mending nggak usah, ya nggak ada faedahnya jadinya. Kalau nggak ada pengharapan ini ya. Itu. Poin terakhir ya, bicara tentang 1 Korintus 16 ayat 22 ya. Di situ ada ungkapan Maranatha ya, yang diserap dari bahasa Aramaik ke bahasa Yunani. Maranatha ya. Dulu di manuskrip-manuskrip yang paling tua tidak ada spasinya ya. Maka waktu penerbit-penerbit modern menerbitkan Alkitab Yunani edisi kritis, mereka berbeda pendapat tentang menaruh spasinya. Ada yang Maranatha SBL, ada yang Maranatha Tyndale House Greek New Testament ya, dan itu membedakan arti. Tapi kita di sini mengambil posisi spasinya itu adalah seperti yang SBL ya, Maranatha, yang artinya adalah Tuhan kami, datanglah ya. Jadi spasinya itu Maranatha, Tuhan kami, datanglah ya. Dan ini adalah sebuah pengharapan orang Kristen mula-mula ya. Setiap mereka melakukan perjamuan kudus itu mereka menyebutkan kata ini Maranatha ya. Menariknya ini adalah satu kata yang diucapkan setelah kutukan bagi yang tidak mengasihi Tuhan. Artinya apa? Kutukan bagi yang tidak mengasihi Tuhan itu akan dilaksanakan oleh Tuhan sendiri nantinya waktu dia datang. Ya, ya. Dan bagi kita, ya berarti kita harus punya pengharapan yang besar akan kedatangan Tuhan. Ya, dan kita juga harus membuat pilihan untuk mengasihi Tuhan. Nggak bisa, ya kasih nggak ya suka-suka kita, nggak bisa. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan memasuki hidup kekal, ya menuju hidup kekal. Kalau kita tidak mengasihi Tuhan, jelas kita akan dianatema, kita terkutuk. Ya, itu jelas. Ya, dan kita harus menantikan Tuhan menjalankan keadilannya itu nanti. Ya, orang-orang jahat itu akan diadili, harus. Ya, nah seperti itu. Kira-kira 3 poin ya. Dan jangan lupa manfaatkan poin nomor 3 ini untuk meningkatkan rasa penasaran minat dari anggota diskusi terhadap pelajaran turunan depan, yaitu tentang surat 1 Korintus dan 2 Korintus. Oke, sampai di sini Bila. Ada tambahan? Tidak, cukup sampai di sini. Saudara-saudara sekalian, pelajaran kita sudah selesai. Ya, ini pelajaran yang sangat bagus sekali untuk kita. Dan ya, seperti yang Mas Hansen bilang tadi, tribulan depan 1 Korintus ya. Semoga kita tetap semangat belajar. Dan saya akan tutup pelajaran kita di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas pelajaran yang Kau berikan pada kami sahabat ini, dan secara menyeluruh 1 triwulan ini tentang hubungan kami dengan Kristus. Bapa, kami ini adalah manusia yang lemah, manusia yang sering nyaman dengan dunia ini, manusia yang sering melupakan tujuan akhir kami. Pelajaran terakhir ini Tuhan mengingatkan kami bahwa dunia ini bukanlah rumah kami, bahwa sorga Yerusalem baru adalah tempat kami yang seharusnya kami tuju. Bantu kami Tuhan untuk bisa memiliki kasih kepada Engkau di dalam dunia ini, sehingga Engkau melayakkan kami, menerima kami untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Bapa, hamba-Mu berdoa secara khusus kepada guru-guru sekolah sahabat yang akan mengajar, berikan mereka hikmat dari sorga supaya bisa mengajar dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, biarlah Engkau dengar dan jawab doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin, amin. Baik, sampai di sini pelajaran sekolah sahabat kita. Shalom semuanya. Shalom, shalom.